sekaligus menjadi simbol harmoni Islam dan Tionghoa di arsitektur mirip kelenteng. Keberadaan Masjid Cheng Ho di Surabaya, Jawa Timur terbilang unik pemirsa. Saat Ramadan, berbagai kegiatan dilakukan, diantaranya berbagi menu berbuka puasa. Masjid Cheng Ho Surabaya didirikan oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau yang dikenal sebagai PT, Jawa Timur. Diprakarsai oleh Bambang Sujanto dan rekan-rekannya sebagai bentuk penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada 15 Oktober 2001 dan diresmikan pada 28 Mei 2003 oleh Menteri Agama saat itu, Said Agil Al-Mu'ad. Arsitektur masjid ini adalah perpaduan unik antara gaya Tiongkok dan Jawa dengan ornamen khas Tionghoa seperti naga dan pagoda, serta menggunakan warna-warna dominan merah dan kuning. Jadi kalau kita ngomong masjid itu tempat ibadah. Terus dengan berjalannya waktu ternyata menjadikan ikon tersendiri khususnya di kota Surabaya. Menjadilah seperti ikon destinasi wisata religi. Yang mana destinasi wisata religi ini yang dikenalkan ada Masjid Ampel, Masjid Cheng Ho, Masjid Al-Akbar. Seperti tulisan Arab. Terus ada juga perpaduan Tionghoa sama Jawa, seperti ada kentongan. Terus kalau Islamnya ada beduk. Terus ornamen Tionghoanya itu 8 persegi pakwa. Warnanya itu identik dengan warna Tionghoa merah. Merah itu ada artinya hati yang kebahagiaan. Kalau pakwa itu kan kalau orang Tionghoa bilang 8 persegi itu angka peruntungan, angka hoki kejayaan. Tapi kalau kita ngomong di Islam itu berkah. Semoga menjadi berkah ketika kita berinteraksi. Saya ini termasuk ya generasi milenial, masih waktu itu alhamdulillah pengabdian saya di masjid ini hampir kurang lebih 20 tahun, dimana ketika kita ngomong masjid ini sangat menjunjung tinggi kebinekaan, sangat menjunjung tinggi pluralisme, dimana saya sendiri sering diundang. Kayak kemarin itu ritus gereja, ada romo yang mau berangkatkan ke Vatikan. Di saat itu saya diminta untuk mendoakan, saya ikut mendoakan, dan juga ada kegiatan lintas agama. Di sini kalau puasa kita undang teman-teman dari FKUB, Forum Komunikasi Lintas Umat Beragama itu, mereka pun hadir, dan yang hadir termasuk tokoh-tokoh mereka, dan di situ juga ikut berpartisipasi mendoakan dan juga ikut didoakan sama anak-anak yatim. Yang mana kita itu menjunjung tinggi kebinekaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu wajib. Kalau menurut saya wajib, kenapa? Kita sebagai orang Indonesia, regenerasi penerus bangsa harus bisa menanamkan kebinekaan agar apa? Kita tidak mudah diperpecah belah. Kalau regenerasi mudanya ini memahami betul tentang kebinekaan Tunggal Ika ini, insya Allah tidak akan gampang. Ketika ada viral berita apa, tidak akan gampang tersulut emosi. Seperti yang belum lama ini kan kita lihat berapa bulan yang lalu terjadi demo. Nah, mudah-mudahan tidak akan ada lagi seperti itu. Sudah pasti karena arsitekturnya ya, karena ketika kalau melihat langsung dari arsitekturnya sendiri itu, yang biasanya masjid itu terkesannya sederhana, ada juga yang megah, namun ini warnanya ngejreng banget, kayak merah banget. Jadi dan arsitekturnya sedikit beda sama masjid-masjid lainnya sudah pasti. Kalau kebinekaan sendiri karena artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, itu menggambarkan ini banget, karena dari masjid sendiri itu kan dari Islam, namun arsitekturnya itu dari Tionghoa, jadinya kayak jadi yang beda jadi satu gitu. Masjid
Cheng Ho bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi simbol persatuan yang lahir dari perjumpaan dua budaya besar. Melalui akulturasi arsitektur Tionghoa dan nilai-nilai Islam, masjid ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan jembatan yang menyatukan. Di ruang yang sama, orang-orang dari berbagai latar belakang datang, berinteraksi dan saling menghargai. Inilah bukti bahwa keberagaman dapat hidup berdampingan dengan damai ketika kita membuka hati untuk memahami satu sama lain. Dari Masjid Cheng Ho kita belajar bahwa kebinekaan bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah pengalaman nyata bahwa keindahan sebuah bangsa lahir dari banyaknya warna yang berjalan bersama.